pulang kampung dulu aja lah. 2. Ayo. Silakan. Eh, Angka 2. 3. 1, 2, 3 ya. Oke. 6. Wih, langsung balap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung mengejar dari belakang. Itu artinya bahwasanya pertarungan semakin panas. Bung Pitra sengaja menargetkan dengan cepat ini kelihatannya. Karena saya tidak akan kasih waktu lagi untuk mereka. Nggak pakai basa-basi. 4. Oke, coba ya. Jangan saya jadi korban di sini. Oke. Angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan, Bung Wajidudin. Sayangnya saudara Fitra statementnya itu bukanlah pihak, bukan juga kuasa hukum, jadi tidak punya legitimasi sama sekali. 2. Ya. Lanjut, Bung Pitra. Sayangnya Bung Wajidudin ini kurang pengalaman dalam dunia lapangan dan dia tidak mengerti terkait dengan kuda hitam. 3, 4, 5. Sayangnya saya harus lari sebelum saya menjadi korban. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya harus menengahi percakapan ini diselesaikan secara jantan. 1. Oke, silakan. Tapi tadi menarik. Tak tahu kondisi lapangan dan sebut kuda hitam. Itu sebenarnya pengakuan. Bahwa? Memang ada peran kuda hitam dalam kasus ini. Menurut Anda siapa? Ya, paling tidak orang yang menyampaikan itu yang pertama. Oh, tunggu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Bung Pitra lah kuda hitam. Anda mastermind begini. Tapi boleh kalau dong Kita lagi main kuda ini. boleh dong saya Nah, ini curiga. kan permainan. Nah, gimana? Lah kan kita berbicara Ya, permainan. saya melihat kuda hitamnya bukan hanya Bung Peter, terlalu banyak kuda hitam. Ada Lecumanan, Adi Kurniawan. Karena laporan-laporan tidak mungkin Lecumanan jadi. itu adalah pelapor. Iya, saya Dia katakan. nggak bisa disebut kuda pelapor, tapi dalam Kuda konteks hitam kuda itu hitam adalah tetap orang jadi. yang tidak pernah dianggap sama sekali. Ada tapi kuda- ikut dalam kontestasi ini sama Ada- seperti permainan ini yang nggak disangka-sangka gitu. Ada kuda hitam formal yang dia juga hadir dan punya peran. Ada kuda hitam non formal. Misinya sama. Dia menjalankan visi orang lain. Dia tidak berjalan atas kehendaknya. Atau kalau boleh dengan bahasa agak profan ya, ya antek atau boneka lah. Oh, Satu ya, saya kemana nih larinya? Satu. Satu, antek dua, atau tiga. boneka? Ini kita pijak deh 3 langkah. Kan? SP3 kalau kena. Pertama saya ingin luruskan. Kalau berbicara antek ataupun apa namanya pesuruh kita nggak ada itu. Kenapa saya bilang kuda hitam? Karena kita lagi bermain kuda di sini kejar-kejaran, ya kan? Siapa nanti yang akan disepak? Nah itulah yang kalah. Nah dan saya kalau dibilang terlibat dengan Pak Jokowi, saya bukan kuasa Jokowi. Saya juga bukan pelapor. Saya juga nggak ada masalah dengan Ahmad Wajidudin. Tuh, mungkin perlu Roy ditegaskan. Suryo juga adalah mantan klien saya. Ya. Egy Sujana mantan juga klien pernah Anda juga ya? klien saya. Jadi mereka yang baru-baru seperti Kurnia, ya kan? Betul. Dulu pernah bicara TPU dia nggak tahu di TPU itu saya dulu sebagai apa. Artinya Artinya dia harus bertanya kepada orang siapa saya. 4. 4. Berubah 1, 2, 3, 4. Sekarang Anda yang ada di depan dan posisi kalau dapat nomor 1, ya justru menjadi sasaran. Oke, kelima, Bung Wajidudin. Ya, jadi kan soalannya itu adalah pengakuan bahwa bukan pihak, tetapi selalu terlibat dalam persoalan ini. Justru itu mengkonfirmasi memang peran kuda hitam itu sedang dijalankan. Sayangnya memang tak ada orang yang mampu jujur untuk menjalankan peran yang tidak cantik. Kalau peran itu cantik, bersolek, tentu semua orang ingin. Tapi kalau peran itu dalam tanda petik potensial mendapat perlawanan publik, ya tentu saja orang akan berusaha menghindari resikonya, tapi benefitnya dapat begitu loh. Nah, saya nggak tahu nih, Bung Pitra dapat apa ini dari Pak Jokowi kemarin ke Sulu? Waduh, dapat apa? Yang jelas, 5. Bung Wajidudin dapat angka 5. Ke sini ya. Iya. Dalam dunia pertempuran hukum dan pertarungan hukum bukan anak kemarin sore. Kita kalau sudah memegang kasus tidak akan kita kasih ampun. Selagi masih dimanfaatkan waktu dengan hal-hal perdamaian, mediasi, restoratif justice, saya kira itu hal yang baik. Karena pepatah mengatakan cuma setan yang takut perdamaian.
2. 1, 2. Cuma setan yang takut perdamaian. Apa yang dimaksud dengan bahasa itu? Satu tindakan yang jahat itu dibungkus dengan ungkapan yang seolah-olah itu baik begitu. Contoh, orang dulu menganggap Belanda itu ya orang-orang Indonesia itu ekstremis menjadi buruk begitu, padahal itu pejuang. Belandanya dianggap mereka berdagang, dianggap baik begitu. Dan dalam konteks politik itu biasa, tapi dalam konteks hukum, untung yang tadi Bung Pitra bukanlah pihak di sini, jadi tidak perlu minta ampun. Tetapi kalau Bung Pitra pun pihak, nggak perlu ampun, bahkan akan saya hajar. Justru karena kita bukan di pihak. 6. Angka 6. Itu keberuntungan dia. Aduh. tapi begini ya, filosofisnya keberuntungan permainan itu bukan kehidupan. Saya tidak pernah terlalu bergantung pada Tapi keberuntungan strateginya permainan. apakah Anda memainkan satu lagi di belakang atau maju yang di depan? Karena apa? Kenapa dimainkan satu? Karena dia takut dikejar di depan saya. Enggak. Makanya dia maju. 1, 2 ini ya. 3, 4, 5, 6. Lagi. Kita no problem, nggak ada masalah dengan Ada- bersangkutan. Ada pepatah orang Jawa itu mengatakan. Tapi ketika kita diajarkan untuk berdamai itu adalah kebaikan, itu di agama manapun diajarkan. damai Jadi di kalau sini kita tuh- menciptakan permusuhan, sama saja kita menciptakan perpecahan. damai dalam konteks kasus ijazah palsu ini ya, itu saya sudah deklarasikan. Saat itu kan Faisal Assegaf membawa sejumlah rombongan untuk menghadap Jimli Asyidiki melalui Komisi Reformasi Polri. Saat itu mereka menarasikan restoratif justice dan Komisi Reformasi Polri mau memediasi. Saat itu saya langsung tegas menyatakan tidak ada jalan mediasi untuk masalah ijazah palsu, harus hitam dan putih. Tidak ada mediasi antara al-haq dan al-batil. Dan bahkan saat itu saya statement tegas, siapapun yang berdamai dengan Jokowi dalam kasus ini, dia berarti telah berkhianat. Kenapa? Karena dia menutupi aib, tidak membukanya di pengadilan, dan ini akan menjadi noda sejarah yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Ini sederhana saja Anda lah. on point betul, Bung Hazinuddin. Apa yang Anda sampaikan, apakah sesungguhnya ini yang klien Anda harapkan? Jangan-jangan bisa jadi klien Anda misalnya di klaster 1 yang boleh. sudah dalam proses pemeriksaan, pada akhirnya mereka sesungguhnya melihat peluang itu juga diselesaikan secara Kalau selektif. mau mengkonfirmasi boleh tanya ke Roy Suryo, boleh tanya. Klaster 1. Ya, saya boleh tanya juga ke Kurnia, boleh tanya ke Rizal Fadila, termasuk Rustam Effendi. Bahkan Rustam Effendi mengatakan, nggak takut kita dengan resiko apapun, walaupun kita berjuang bukan mencari resiko. Gitu. Dan di dalam dunia aktivis kayak Rustam Effendi ini, mereka itu tidak memikirkan resiko, justru tujuan yang harus diwujudkan. Tujuan apa? Tujuan untuk membongkar kasus ini agar menjadi terang bagi seluruh rakyat. Oke. Apakah benar ijazah itu palsu atau asli? Tapi bagi klien kami sudah meyakini itu palsu. Tapi kan pembuktiannya harus ada putusan pengadilan yang melegitimasi pendapat dan kajian dari klien kami. Nah, sebenarnya kan ruangnya harusnya ke sana. Ya. Tapi saya melihat, tadi kalau dikatakan ada punya peran kuda hitam tadi dengan narasi damai, ini kan lagi-lagi tidak lepas dari desain besar dari Solo yang memang tidak terlalu nyaman dengan perkara ini, dan boleh saya katakan ya, Jokowi takut. Makanya dalam sebuah statement saya katakan Jokowi itu kombinasi dari dua hal. Satu hal dia licik, tapi pengecut. Liciknya dia adu domba, ya, terlapor, dia narasikan, ya, restoratif justice seolah-olah dia baik, padahal itu untuk memecah belah. Dan dia harapkan kasus ini berhenti dengan adanya perdamaian, dia cabut, semuanya selesai, dipulihkanlah. Tapi kan orang akan mengatakan, memang bisa perdamaian merestorasi ijazah yang palsu menjadi asli. Memang bisa seluruh rakyat kemudian ikut meyakini perdamaian antara Egy DHL dengan Jokowi, dan kemudian mengikuti atau taklid buta dengan isi perdamaian. Dan bahkan sebenarnya Damai dan Egy sampai hari ini tidak pernah statement bahwa ijazah itu asli. Harus dikejar itu kalau benar. Nah, artinya apa? Pengkhianat ketemu dengan orang yang suka berkhianat. Ini rugi bandar dua-duanya pertemuan itu menurutku. Silakan Bung Pitra, dadu di Anda dan Anda punya jawaban. Berarti secara tidak langsung yang bersangkutan menuduh Egy dan Damai Hari Lubis. Mana gitu. Padahal kan Egy dan Damai Hari Lubis ini adalah timnya dia.
itu menandakan di tubuh mereka sendiri sudah tidak kompak dan tidak solid. Dan saya juga berkeyakinan Kalau tadi bahwasanya disebut bahwa itu adalah pengkhianat, tukang kibul dan sebagainya, menurut Anda? itu menurut saya subjektivitas dari seorang pengacara mengatakan itu. Ya kan? Karena kita ketahui Ahmad Ojinudin adalah pengacaranya Roy Suryo, Rismon, ya, Tipa, Rustam, dan lain-lain. Jadi hal yang wajar dia mengatakan seperti itu untuk kepentingan pembelaan terhadap klien. Jadi kalau saya juga sebagai pengacara beliau, ya pasti saya juga membela kepentingan klien, ya kan? Dan kita nggak kaget karena kan kita juga praktisi hukum. Tapi yang pasti, kalau dibilang Pak Jokowi ini pengecut, licik, saya kurang sependapat dengan Ahmad Komarudin. Kalau dia itu pengecut, dia sudah cabut semua LP itu kalau dia takut. Buktinya dia lempar dadu, 2 dimaafkan, yang lainnya dimajukan. Artinya apa? Pak Jokowi juga ingin membuktikan, ayo kita fight di pengadilan. Tunggu, 2 dimajukan, apakah tidak terbuka kemungkinan lain? Andai kata sesungguhnya, kemudian ketemu lagi di Solo tuh untuk penyelesaian Bang baik-baik. Abraham, di dalam hati kecil mereka, bukan hati kecil Ahmad Komarudin. Sebenarnya mereka juga menginginkan kedamaian. Udah kayak ahli nujum nih. tunggu, Bisa melihat hati orang nih. Saya sampaikan seperti itu karena apa? Ya, kita belajar dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Mereka paling pertama getol sampai laporkan Pak Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri. Frontline lah ya. Tapi di hati kecil dia juga ingin sowan. Ya, terus dia juga ingin udahlah kasusnya selesai aja. Ya kan? Kita masih ingat dulu kata Bang Egy, kalau Pak Jokowi bisa tunjukin ijazahnya asli cash close, kalau perlu saya minta maaf. Ada kekhawatiran mereka bakal menghadapi persidangan nantinya di pengadilan. Karena mereka melihat sudah ada yang diampuni oleh Pak Jokowi 2 orang. Artinya apa? Bahwasanya Jokowi menunjukkan dirinya seorang negarawan sejati. Dan dia memaafkan 2 orang rakyat Indonesia. Kalau ini dari hati ke hati justru saya Dan diskusi tidak dengan mungkin juga dong pelapor yang udahlah kita restoratif justice, nggak mungkin. Mereka yang inisiatif. Lain halnya kalau kliennya Mas Ahmad Komarudin ini telepon pengacara Mawar, Bang, bawa saya dong ke Masuk Solo. tuh barang. Iya kan? Iya Tapi kan? kan Pasti saya bilang ya kalau mau tergantung hasil permainan silaturahmi ludo ini. ya kalau memang mau silaturahmi dengan baik, ya saya kira kalau memang saya yang bersangkutan pasti terbuka 24 jam untuk pintu Jadi hari ini tuh kepada Solo mereka. sedang membuat sayembara kepada kuda hitamnya. Siapa saja yang bisa bawa orang-orang ini ke Solo, dia dapat jackpot. Kira-kira begitulah. Kalau yang saya baca Itu begitu. salah. Tapi Itu saya adalah- mau tegaskan tadi itu soal adalah Egy ya. asumsi. Jadi saya bisa katakan begini, kawan-kawan ini asumsi. memang dulu bersatu ya dengan Egy Sujana, Kurnia, Rizal, Roy, Tifa. Tapi persatuan mereka bukan sosok, bukan figur, tapi visi misi, yakni mengungkap kasus ini sampai tuntas. Begitu ada sebagian yang keluar dengan berdamai, itu artinya apa? Ya mereka yang keluar dari visi misi. Jadi bukan berarti yang lainnya kemudian diajak untuk keluar visi misi, ikut berdamai. Dan kalau kita bicara Pertanyaannya, sikap ini pakai visi batin, misi berarti ada suatu kelompok di sini. Iya, Karena kan kelompok itu kelompok yang mau- itu kan ada visi dan misi. Visinya apa dan misinya apa? Mungkin visi bisa misinya dijelaskan. tadi membongkar ijazah palsu ini agar kelak generasi bangsa kita tidak lagi dibebani hutang sejarah dengan perdebatan ijazah yang belum kita tuntaskan di era kenapa kita. presiden lain juga tidak divisi misikan? Karena memang tidak ada dibongkar juga? indikasi. Kalau yang lain bersih gitu, tidak ada indikasi. Kan belum ada pemeriksaan. Kan kita tidak pernah mencari sesuatu yang tidak ada indikasi. Basicnya ada indikasi, maka itu yang dikejar. Nah, tapi saya mau fokus tentang soal suasana kebatinan klien kami. Apakah kemudian dengan SP3 ini mereka merasa berat atau malah lepas lega? Jadi klien kami itu melihat justru hari ini Egy Sujana itu yang dibawa pada penjara besar yang dia sulit untuk keluar. Apa penjara besar? Alienasi dari kawan-kawannya. Dia kemudian dihujat masyarakat. Sama seperti Palestina Justru dan Israel. saudara Joko Widodo sejak Bertempur awal yang terus. ngajak perang. Dan lu ngajak-ngajak perang tersebut berarti kamu tidak menginginkan kedamaian buat klienmu.